يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Kenikmatan demi kenikmatan, hidayah demi hidayah, yang semuanya itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kasih sayang yang begitu luas, begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, marilah kita senantiasa iringi nikmat-nikmat tersebut, kesempatan-kesempatan tersebut dengan senantiasa bersyukur dan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala meskipun itu berat, dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu tidak mudah untuk dilakukan. Salawat dan salam kemarilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita lakukan dan mana harus yang kita jauhi, mana yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah dan terhadap diri kita sendiri dan kepada manusia, dan mana yang menjadi kewajiban Allah kepada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melakukannya, mempraktekannya sedikit demi sedikit, belajar sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kita semua dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan tentu kepada jamaah sekalian, marilah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada diri kita. Kesempatan sebagaimana yang tadi kami sebutkan adalah yang diberikan kepada kita semua dengan mengisinya dengan sebaik-baik amal. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan suatu tempat yang sangat indah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal saleh, beramal untuk menemuinya. A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbil bashar. Hadis sahih. Telah kusiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang senantiasa mengamalkan apa yang aku perintahkan, yaitu suatu tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dan terlintas dalam pikiran manusia. Dialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan hadirnya kita di tempat ini, di masjid yang mulia ini, di tempat yang diberkahi ini, sebagai salah satu ciri, sebagai salah satu kabar gembira dari Allah, menunjukkan bagaimana tempat kita nanti di akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, telah mengabarkan kepada kita tentang surganya yang begitu luar biasa. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai yang terdapat di dalamnya
ma'un min asalin musaffa, nahrun min asalin, suatu sungai yang isinya penuh dengan madu, isinya penuh dengan air susu, penuh kenikmatan. Walahum fiha ma tashtahihi anfusuhum walahum fiha ma tad'un. Terdapat semua apa yang diinginkan oleh manusia, yang dikehendaki oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Yang diminta oleh manusia Allah akan hadirkan. Begitu indahnya. Bahkan dalam satu riwayat Allah sebutkan bahwa di hari Jumat Allah adakan suqan fil jannah, suatu pasar di surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana ahli surga itu akan datang ke pasar tersebut. Lalu ketika kembali kepada keluarga mereka, ke rumah-rumah mereka yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka istri mereka menjawab, "Sungguh engkau datang pada saat ini lebih indah, lebih ganteng ketimbang tadi jalan dari rumah ini." Lalu suami pun menjawab kepada istrinya yang mengatakan demikian, "Dan sungguh yang telah aku tinggalkan tadi kalian dalam keadaan yang cantik rupawan, indah luar biasa. Ketika aku datang kembali setelah dari pasar, aku dapatkan kalian lebih cantik lagi, lebih indah lagi." Inilah gambaran-gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan gambaran tersebut? Padahal di hadis tadi mengatakan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati manusia. Padahal jelas-jelas dalam Quran dan hadis disebutkan balasan-balasannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kenapa ada penjelasan demikian. Beliau mengatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang balasan-balasan orang yang bertakwa dan beriman hanyalah sedikit dari apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman. Hanya gambaran saja, yang mana nanti yang sesungguhnya, hakikatnya, barulah kita akan berdecak kagum dan akan terheran-heran dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Namun apa yang dijelaskan oleh khatib tadi hanya akan menjadi mimpi belaka, hanya akan menjadi angan-angan semata apabila kita tidak membawa bekal, tidak membawa suatu amalan, suatu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pantas untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka perkenankan tema khutbah pada kali ini adalah 7 golongan yang mudah-mudahan kita termasuk ahli surga yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita persiapkan untuk memantaskan diri menjadi bagian orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Muttaqun, orang-orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disediakan untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala.